Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat hari ini. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Awan 17. Jadi di video kali ini tuh saya akan membagikan sedikit tutorial nih teman-teman. Tutorial apakah itu? Tata cara bermain catur. Sebenarnya tutorial ini tuh udah banyak ya teman-teman dibahas oleh teman-teman YouTuber sana. Tapi nggak ada salahnya juga kan kalau saya membuatkan videonya juga buat teman-teman. Oh iya, di video kali ini itu saya ditemani oleh asisten saya nih teman-teman. Halo sis, silahkan masuk. Oke Awan, terima kasih. Nah nanti asisten saya ini yang akan menjelaskan tata cara mainnya gitu. Oke sis? Siap. Iya. Tanpa berbanyak basa-basi lagi, ayo kita langsung ke pembahasannya. Let's go. Oke, sebelumnya, untuk mendukung channel ini boleh dong teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar jika video baru diupload di channel ini, maka teman-teman akan mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih. Chess Moves. Nah ini dia nama aplikasinya. Nama aplikasi caturnya adalah Chess Moves. Sebenarnya aplikasi catur itu nggak cuma ini aja ya teman-teman. Jadi banyak di Play Store yang bisa teman-teman install dan unduh. Jadi alasan saya memilih aplikasi Chess Moves ini adalah, jadi aplikasi ini tuh bisa dipakai untuk semua kalangan ya teman-teman. Untuk teman-teman tunanetra, khususnya saya pribadi gitu. Oh ya, sebelumnya video tutorial ini tuh dibuat khusus untuk teman-teman yang memang belum paham tata cara bermain catur ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah paham dan ahli ya di skip aja videonya. Dan gak di skip juga gak apa-apa sih sebenarnya. Dan sedikit pengumuman juga untuk teman-teman YouTuber pemula yang sama seperti saya juga YouTuber pemula nih, yang sudah dukung saya dengan klik subscribe. Barangkali teman-teman mau saya subscribe balik, komentar di kolom komentar ya teman-teman dengan mengetik sudah. Jadi kita bangun channel kita ini dengan saling dukung biar makin berkembang. Lanjut, kita ketuk aplikasinya. Chess Moves. Nah setelah terbuka seperti ini kita geser ke kiri ya teman-teman. Rules of Chess. Geser lagi. This is an in-app app dan Minputo $2. Download Square of Play Online tombol. Nah play online, two player, one player. Jadi aplikasi ini bisa dimainkan secara online ya teman-teman. Jadi bisa dimainkan dengan teman-teman yang lain gitu, secara berjauhan juga gitu. Jadi di video kali ini tuh saya nggak membahas soal aplikasinya ya teman-teman. Jadi khusus ke tutorialnya. Jadi kita lanjut aja. One player tombol. Buka one player. Game setting screen. Choose your side. Choose your side. Choose white tombol radio. Choose white. Choose black tombol radio. Choose black. Jadi kita pilih mau yang mana nih, yang hitam atau yang putih. Kalau yang putih, yang ini dicentang. Kalau yang hitam, yang ini. Jadi saya pilih yang putih aja nih. Level 1 aja ya, soalnya saya sangat-sangat ahli nih. Jadi level 1 aja. Level 1. Ahli dari Hong Kong. Level 3, level 4, level 5, level 6. Level play start game tombol. Nah, play default kotak cetak level 15. Apa level tertingginya tuh sampai level 15 ya teman-teman. Play default kotak cetak start game tombol. Start game. Kita buka di sini. Board screen. Nah, setelah di sini giliran asisten saya nih yang jelasin tata cara mainnya. Oke sis, lanjut. Baik. Pertama-tama teman-teman harus tahu bahwa papan catur itu terdiri dari 8 baris dan 8 kolom. Baris pertama disebut A, baris kedua disebut B, dan seterusnya sampai baris ke-8 yaitu H. Baris pertama yaitu A terletak di sebelah kiri dari bawah layar ke atas, sedangkan B terletak dari sebelah kanan A dari bawah layar sampai ke atas, sampai H yang paling kanan dari bawah layar sampai atas. Sedangkan kolom pertama terletak dari kiri bawah layar sampai kanan bawah layar, dan kolom kedua terletak di atas kolom pertama dari kiri ke kanan,
dan seterusnya sampai kolom nomor 8 yang terletak dari kiri atas ke kanan atas. Keterangan baris disimbolkan dengan abjad, sedangkan kolom disimbolkan dengan angka. Jadi andai saya mengatakan A1, berarti posisinya berada di paling pojok bawah layar dan paling kiri. Kalau saya mengatakan H1, berarti posisinya berada di pojok paling kanan bawah layar. Jika saya mengatakan A8, berarti posisinya berada di pojok atas paling kiri. Dan jika saya mengatakan H8, berarti posisinya berada di pojok kanan atas. Dan seterusnya. Bagaimana? Apa bisa dimengerti? Nah, begitu ya teman-teman. Lanjut. Lanjut, yang kedua teman-teman juga harus tahu bahwa masing-masing pemain memiliki 16 bidak catur, 16 bidak catur putih dan 16 bidak catur hitam, 2 bidak benteng, 2 bidak kuda, 2 bidak gajah, 1 ratu, 1 raja, dan 8 pion. Benteng putih kiri terletak di posisi A1, kuda putih kiri terletak di B1, gajah putih kiri terletak di C1, ratu putih terletak di D1, raja putih terletak di E1, gajah putih kanan terletak di F1, kuda putih kanan terletak di G1, benteng putih kanan terletak di H1, dan semua pion putih dari 1 sampai 8 terletak di semua kolom kedua. Sedangkan semua bidak hitam mengikuti posisi bidak putih kecuali raja dan ratu hitam berada di posisi E8 dan D8. Apa bisa dipahami? Paham kan teman-teman? Bingung nggak? Kalau teman-teman agak bingung, putar ulang lagi videonya. Yang ketiga, cara memainkan setiap bidak pion hanya bisa melangkah 1 langkah ke depan. Di awal permainan, pion bisa melangkah ke depan melewati 2 kotak atau 2 kolom, menyerang di saat ada musuh yang berada di depan kiri atau depan kanannya. Di saat pion putih melangkah terus ke depan dan sampai di kolom 8, atau pion hitam melangkah terus ke depan sampai di kolom 1, maka pion tersebut bisa dipromosikan menjadi benteng, kuda, gajah atau ratu, kecuali menjadi raja. Benteng bermain dengan cara berpindah ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan dan bisa melangkah jauh sepanjang di jalur lintasannya tidak ada bidak yang menghalanginya. Tapi jika bidak musuh berada di jalur lintasan benteng, maka benteng bisa menyerang atau memakannya. Cara memainkan kuda, melangkah 3 langkah ke depan dan berbelok 1 langkah ke kiri atau ke kanan. Dihitung dari tempat kuda itu berdiri, dan bisa bergerak ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Kuda bisa bergerak walaupun di jalur lintasannya ada bidak lain. Jika bidak musuh berada di jalur akhir lintasan kuda, maka kuda itu bisa memakan atau menyerang bidak musuh tersebut. Tapi apabila yang berada di jalur lintasan akhir itu bidak sendiri, maka kuda tidak bisa melangkah ke arah itu. Cara memainkan gajah sama seperti benteng. Kalau benteng melangkah secara vertikal dan horizontal, maka gajah melangkah secara diagonal. Sedangkan ratu bermain sama seperti benteng dan gajah, maksudnya bisa melangkah secara vertikal dan horizontal maupun secara diagonal. Sedangkan cara memainkan raja, sama seperti cara memainkan ratu. Perbedaannya dengan ratu adalah, kalau ratu bisa melangkah sejauh mungkin, sedangkan raja hanya bisa berpindah 1 kotak atau 1 kolom. Di dalam permainan catur, ada istilah rokade. Rokade adalah posisi di mana raja dan benteng berpindah posisi secara bersamaan dengan syarat, satu dilakukan dengan satu warna. Misalnya raja putih dengan benteng putih atau raja hitam dengan benteng hitam, dan yang kedua tidak ada bidak yang menghalangi antara benteng dan raja, dan yang ketiga benteng maupun raja sebelumnya belum pernah melangkah 1 kali pun. Rokade dibagi menjadi 2 yaitu, rokade jauh dan rokade pendek. Rokade jauh contohnya, raja putih dan benteng putih kiri berpindah secara bersamaan,
Raja putih berada di C1 sedangkan benteng putih kiri berada di D1, atau raja hitam dan benteng hitam kanan berpindah secara bersamaan. Posisi raja hitam berada di C8, sedangkan benteng hitam kanan berada di posisi D8, sedangkan rokade pendek contohnya raja putih dan benteng putih kanan berpindah secara bersamaan. Raja putih berada di posisi G1 sedangkan benteng putih kanan berada di F1, atau raja hitam dan benteng hitam kiri berpindah secara bersamaan. Raja hitam berada di posisi G8 sedangkan benteng hitam kiri berada di F8. Satu hal lagi, di dalam permainan catur ada istilah skak dan skakmat. Skak adalah posisi di mana raja terancam tetapi masih bisa menghindar atau dihalangi oleh bidak catur lain. Sedangkan skakmat adalah posisi di mana raja terancam mati dan tidak bisa menghindar atau dihalangi. Dalam arti jika kita melakukan skakmat maka kita akan menang, sedangkan kalau kita malah di skakmat kita yang kalah. Raja tidak boleh melangkah dan memposisikan diri menjadi skak. Jika tidak ada langkah kecuali raja melangkah ke posisi skak dan memang tidak ada bidak lain yang bisa dimainkan kecuali raja melangkah ke posisi skak, berarti jawabannya remis. Karena memang raja dilarang melangkah ke posisi skak. Inti dari permainan ini adalah bagaimana caranya kita mendapatkan atau mengalahkan raja musuh. Lanjutkan, Awan. Iya, siap. Jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman. Saya main di level yang paling tinggi nih teman-teman, yaitu level 1. Teman-teman, kita mulai main aja nih. Saya memainkan apa ya? B2, white pawn. Ini aja deh, pion B2 White pawn selected. ke B3. No piece. B3. G6. Duh, G6 nih. D1, white queen. J1, white bishop. White bishop Gajah. selected. B1, white knight. B2, no piece. Maju gajah. Bishop B2. Knight Asik. F6. Lah, musuhku itu memainkan kuda tuh. G1, white Saya knight. juga. H8, black draw. G1, white knight. H8, G1, white knight. White knight Saya juga selected. G3, no piece. memajukan kuda juga nih G4, teman-teman. G3, no piece. G2, white pawn. G3, F3, no piece. Kuda maju. Loh, kuda kok kayak harimau? G5, Lah iya ya, kenapa kayak gitu ya bunyinya? Kita maju lagi. E2, white pawn. E3, no piece. D3, no piece. E2, white pawn. White pawn E3, no piece. E3, G4, F6, black knight selected. G6, black F5, no piece. F6, black knight F5, no F4, no piece. F5, no piece. G4, no piece. G5, no piece. G6, no piece. G5, G4, black pawn selected. Duh, kudaku itu G4, terancam nih black pawn. teman-teman. G5, no piece. F4, no piece. G5, no piece. G6, no piece. F4, no piece. F3, white knight select. G6, no piece. G5, no piece. Maju ke depan. Knight G5, H5. Lawanku itu memainkan pion tuh. D1, C2, white pawn. D2, white pawn. D1, white queen select F4, no piece. F3, no piece. Queen F3. He takes F3. Waduh, lupa Pak. Enter Di back. pressing tombol. Loh. Pressing. Chess moves. Enter a comment pressing back tombol. Queen F3 H5. Saya tuh lupa bahwa di depan tuh ada pion musuh nih teman-teman. S1, white king. D1, white queen. White queen selected. G4, black pawn. Untung mainnya nggak beneran nih. Kalau beneran nih dilarang apa? Udah dimajuin terus dimundurin kembali gitu. G3, no piece. Oh ini nih. G4, black G5, white knight. Oh nggak bisa. Ya ada kuda di depan. Apa ya? Ini aja deh. H3, no piece. H2, white pawn. H3, no piece. H4, no piece. Nih. H4. H4. Knight G8.
Ngapain ya aku udah kesana ya? Ngapain ya? B2, white B3, white A3, no piece. B3, white pawn. B2, white bishop. White bishop select H8, black draw on. Bishop takes H8, F6. Kan enak tuh. Bentengnya kecomot tuh. F5, no piece. E5, no piece. F5, no piece. F4, no F5, no piece. F4, no F5, no piece. F6, black pawn selected. D1, white queen S1, white D1, white queen. White queen selected. G5, white knight. G6, no piece. Percentage to select. Salah. Pressing tombol. D1, white queen selected. White queen select G4, black pawn. Queen takes G4, H takes G4. Aduh. G4, black pawn selected. G3, G4, black G5, white knight. G4, black pawn selected. Duh. Enter Ulang. command pressing tombol. Kembali back lagi. Pressing. Aduh, Chess moves level 1. Enter a command pressing tombol. Back tombol. Queen takes F6. malum nih. Pemain catur pemula nih, salah melulu nih. Oh ya, jadi khawatir durasinya kelamaan, jadi saya potong aja ya teman-teman. Nah, ini udah saya skip ya teman-teman. Yang penting ya, walaupun di skip, yang penting teman-teman paham aja ya yang tadi dijelaskan oleh asisten saya di awal gitu. Kita lanjutkan lagi nih teman-teman. J6, black knight selected. D5, white bishop. White bishop select J6, black knight Kita bunuh selected. kudanya nih. Bishop takes J6, rook B8. Wah, dia memainkan benteng nih. F5, no piece. E5, E4, no piece. F5, no piece. F6, black knight. J6, white bishop. J5, no piece. J6, white bishop. White bishop selected. D7, black pawn. D6, no piece. Percentage to select M. J6, white bishop selected. White bishop selected. E7, no piece. D7, black pawn. Bishop takes D7, check. Queen takes D7. E3, white pawn. F4, no piece. F3, no piece. F2, white queen. White queen select F5, no piece. F6, black knight. F7, no piece. F6, black knight. Ntar kita bunuh nih kudanya nih. Queen takes F6, rook B4. White queen selected. F7, no piece. F8, black bishop. F8, black bishop. Queen takes F8, check. Nah, menang kan teman-teman? Gimana nggak menang orang level 1 kok? Biarin. Walaupun level 1 yang penting menang, daripada level 1 kalah kan malu-maluin. Gitu aja ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya mohon maaf nih. Jadi saya memberikan tutorial ini bukan berarti saya ahli atau jago ya teman-teman dalam bermain catur. Ya terbuktilah tadi juga banyak salahnya gitu. Ya saya cuma ingin berbagi aja walaupun cuma sedikit gitu. Oh ya, mohon maaf ya apabila banyak kekurangan, dan mohon maaf bila apabila salah-salah kata gitu. Apabila ada pertanyaan, komentar di kolom komentar ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.